Halo semuanya, bismillah, assalamualaikum. Jumpa kembali di YouTube channel Wen Antoni dalam kisah terbaru Wangun Tumbal Keturunan. Ini dia selengkapnya, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu udara di rumah Naya terasa hangat. Bukan hanya karena sinar matahari yang menerobos masuk lewat jendela, tapi juga karena suara riuh tawa di meja makan. Nasi goreng buatan Bu Ratmi, ibunya, mengepul di atas piring. Di sampingnya, Pak Danang menyuapkan telur dadar ke piring Naya sambil tersenyum bangga. "Anakku sebentar lagi jadi mahasiswi universitas besar loh," ujar Pak Danang dengan nada penuh kebanggaan. Naya tersenyum malu. "Biasa aja Pak, baru keterima, belum kuliah." "Tapi itu pencapaian besar loh Nduk. Bapak dulu cuma bisa mimpi masuk sekolah menengah atas. Sekarang lihat kamu keterima di universitas yang tiap tahun cuma nerima segelintir anak dari desa ini. Bapak bangga." Pak Danang menepuk pelan bahu Naya. "Pokoknya Bapak bangga sekali Nduk." Rumah mereka memang tak mewah-mewah amat, tapi jauh lebih besar dari rumah-rumah tetangga. Ada 2 lantai, ruang tamu dengan kursi empuk dan lemari kaca penuh pajangan dari keramik mahal. Di garasi, mobil hitam Kijang Krista yang selalu dicuci bersih, berkilat tiap hari, terparkir rapi. Semua itu dibeli dalam waktu 5 tahun terakhir. Sejak tambal ban kecil di pinggir jalan itu berkembang jadi toko spare part terbesar di kecamatan. Pak Danang dulunya lelaki kurus, wajahnya penuh minyak. Kini tampak lebih bersih dan rapi. Ia punya beberapa karyawan dan tiap pagi hanya keluar untuk mengontrol toko. Tak sedikit tetangga yang heran dengan lonjakan rezeki keluarga itu. Tapi Pak Danang selalu bilang, rezeki itu datang kalau kita kerja keras dan ikhlas. Naya pun percaya. Ia selalu melihat bapaknya sebagai figur yang bertanggung jawab, penyayang, dan tak pernah pelit. Apapun yang dibutuhkannya selalu diusahakan. Sejak SMP, Naya ikut les bahasa Inggris, komputer, bahkan pernah ikut pelatihan menulis. Semua difasilitasi. Namun meski serba tercukupi, hidup Naya diatur ketat. Ia dilarang ikut kemah sekolah, tak boleh menginap di rumah teman, dan kalau ada ajakan wisata keluar kota, pasti akan ditolak mentah-mentah. "Kenapa sih Pak? Aku bukan anak kecil lagi," protes Naya suatu hari. "Kamu anak perempuan satu-satunya Bapak. Bapak cuma takut terjadi apa-apa padamu Nduk," jawab Pak Danang dengan suara pelan, tapi matanya menatap tajam. "Mau tidur aja kok ke rumah teman. Tidur ya tetap di rumah. Mau kemanapun tetap pulang sebelum maghrib. Itu harga mutlak." Bu Ratmi hanya diam, seolah tak ingin ikut campur. Lama-lama Naya terbiasa. Ia jadi anak rumahan. Dunia luar hanya ia kenal lewat buku dan teman-temannya di sekolah. Tapi anehnya, meski hidupnya terkesan terkurung, Naya tak pernah benar-benar merasa gelisah. Ada semacam perasaan tenang yang selalu menenangkan hatinya, meski kadang perasaan itu juga aneh, seolah tak wajar. Teman-temannya sering iri. "Enak banget jadi kamu Nay, semua ada, tinggal minta." Naya hanya tertawa. "Biasa aja kok." Namun ada satu hal yang tak bisa ia abaikan. Meski hidupnya terlihat sempurna, ibunya seperti tak benar-benar bahagia. Bu Ratmi sering bicara sendiri, kadang tertawa sambil menatap kosong ke halaman belakang. Pernah suatu malam, Naya terbangun karena mendengar ibunya berbisik di depan pintu kamar, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Tapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa di sana. Ibunya pun hanya tertunduk sambil berkata lirih, "Tidur lagi nak, ibu gak apa-apa." Naya tak pernah menganggap hal itu serius. Ia mengira ibunya hanya terlalu lelah atau stres karena pekerjaan rumah. Apalagi Bu Ratmi memang tak pernah terlalu dekat dengan siapapun. Tetangga menyebutnya sedikit linglung, tapi Pak Danang selalu membela. Dia cuma kurang cocok bergaul sama orang-orang gosip.
Namun ada satu ruangan di rumah itu yang selalu tertutup. Gudang di belakang dapur. Kuncinya disimpan di kamar Pak Danang. Dan sejak kecil Naya dilarang keras masuk sana. Waktu masih SD, ia pernah mengintip dan mencium bau seperti kemenyan yang menyengat. Tapi saat bertanya, Pak Danang hanya menjawab, "Itu tempat penyimpanan barang lama, bahaya buat anak-anak." Lama-kelamaan, Naya tak terlalu peduli. Sore itu setelah mengurus berkas pendaftaran kuliah, Naya duduk di beranda depan rumah, memandangi jalanan desa. Sepoi angin meniup rambutnya, membawa aroma dupa samar dari arah belakang rumah. "Pak," panggilnya tiba-tiba. Pak Danang yang sedang menyiram bunga menoleh. "Iya, Nduk. Kalau nanti aku kuliah, boleh nggak ngekos di kota, biar dekat sampah kampus?" Pak Danang terdiam cukup lama. Senyumnya yang biasa hangat mendadak terasa kaku. "Nggak usah ngekos, nanti bapak antar jemput. Atau kita cari rumah di pinggiran kota. Yang penting kamu tetap sama bapak." Naya tertunduk. Lagi-lagi larangan. Padahal ia sudah dewasa, tapi entah kenapa ia tak mampu melawan. Seolah ada sesuatu yang menahan lidahnya setiap kali ingin membantah. Dalam hati, ia hanya bisa bertanya pelan, "Kenapa aku nggak boleh jauh dari rumah? Sebenarnya bapak takut kehilangan atau takut ditinggal?" Dan untuk pertama kalinya dalam diam sore yang temaram, Naya merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya yang terlihat begitu sempurna. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit, menerangi langit malam yang kelam di luar jendela kamar Naya. Ia menggeliat di tempat tidur, mencoba memejamkan mata lebih dalam setelah menghabiskan sore dengan mengurus berkas kampus dan menjawab ucapan selamat dari teman-temannya di media sosial. Namun begitu mata terpejam, gelap yang biasa menenangkan tiba-tiba berubah menjadi ganjil. Hening yang seharusnya memberi ketenangan malah terasa mencekam. Dalam mimpi itu, Naya berada di tempat yang tak pernah ia datangi sebelumnya. Udara lembab dan anyir memenuhi hidungnya. Tubuhnya terasa dingin, kaku, dan berat. Ia berdiri, atau lebih tepatnya tergantung di dalam sebuah sumur tua. Tali ijuk kasar melilit tubuhnya dari bahu hingga kaki, membuat kulitnya lecet. Mulutnya disumpal sesuatu yang basah dan wangi bunga. 7 jenis bunga berbeda terasa memenuhi rongga mulutnya, menyumpal hingga ia nyaris tak bisa bernafas. Di sekelilingnya hanya tembok batu sumur yang basah, berlumut, dan meneteskan air. Suara tetesan itu menggema, pelan tapi terus-menerus, seperti detak waktu yang berjalan lambat. Lalu, dari atas ada suara yang sangat dikenalnya. Suara lelaki parubaya, pelan dan berat, membacakan sesuatu. Suara itu, suara Pak Danang, bapaknya sendiri. Naya mencoba membuka mulut, ingin berteriak, memanggil. Tapi bunga-bunga itu membuat suaranya mati. Ia hanya bisa menatap ke atas, kebayangan hitam di bibir sumur yang meneteskan darah dari tangan. Jari Pak Danang disayat perlahan. Darahnya diteteskan satu persatu ke wajah Naya, seperti bagian dari ritual. Jagat lelono, wadahmu wis dadi tumbal, jiwo anakku, dan seterusnya. Kabek janing rezeki. Suara mantra itu menggema seperti gaung yang tak bisa dihentikan. Naya menggeliat, berusaha melepaskan ikatan, tapi semakin ia bergerak, tali ijuk makin menekan keras. Rasa perih menjalar. Lalu tiba-tiba, dari dasar sumur, muncul tangan-tangan hitam yang muncul dari air keruh. Tangan itu menarik kakinya pelan-pelan, menyeret tubuhnya ke dalam air. Naya terbangun dengan teriakan tertahan. Dadanya sesak, nafasnya terengah, tubuhnya basah oleh keringat, dan yang membuatnya semakin bingung, hidungnya mengucurkan darah segar. Ia bangkit dengan panik, berlari ke kamar mandi, dan berkumur. Saat melihat ke cermin, ia terdiam. Di pergelangan tangannya tampak bekas merah seperti baru saja diikat erat. Bentuknya persis seperti tali kasar,
Ia meraba-raba kulitnya dengan gemetar. "Apa ini cuma mimpi?" bisiknya. Ia kembali ke kamar dengan langkah ragu. Sprei tempat tidurnya berantakan. Ia duduk sambil meremas selimut, mencoba menenangkan diri. Tapi jantungnya terus berdegup keras, seolah belum bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, ia bangun lebih siang dari biasanya. Ibunya sudah menyiapkan sarapan seperti biasa, dan Pak Danang sedang menyiram bunga. Semuanya tampak normal, terlalu normal, seakan tak ada satupun yang berubah. Namun Naya sendiri merasa sebaliknya. Ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Ketika ia memandangi ayahnya pagi itu, jantungnya berdegup dengan cara yang berbeda. Bukan hangat, bukan nyaman, tapi curiga. Ada bayangan suara mantra yang terus terngiang di kepalanya. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan membaca buku, mendengarkan musik, bahkan menonton film komedi. Tapi malam berikutnya, mimpi itu kembali. Ia terperangkap lagi dalam sumur yang sama, tali ijuk yang sama, bunga 7 rupa yang sama. Suara Pak Danang tetap terdengar jelas. Kali ini lebih cepat, lebih mendesak. Ia menyayat jari lebih dalam, dan darah menetes seperti hujan ke wajah Naya. Dalam mimpi itu Naya mencoba berteriak lagi, tapi suara hanya tercekik dalam tenggorokannya. Dan lagi, tangan-tangan hitam dari dasar sumur muncul, menjengkeram kakinya dan menariknya ke dalam air yang semakin dalam dan pekat. Ia terbangun lagi, mimisan lagi. Bekas ikatan muncul di pergelangan tangan, dan sekarang di kakinya. Ada lebah memanjang, seperti bekas dicengkeram kuat. Naya mulai mencatat semuanya di buku catatannya. Ia juga menggambar sumur yang ia lihat, menulis tanggal setiap ia bermimpi. Mimpi itu datang 3 malam berturut-turut. Setiap malam intensitasnya semakin kuat, luka-luka semakin nyata. Ia mulai mencari penjelasan. Apakah mungkin mimpi bisa menyakiti fisik? Tapi yang ia temukan hanya kisah-kisah tentang mimpi buruk, sleep paralysis, atau mimpi karena tekanan batin. Namun apa yang ia alami lebih dari sekedar mimpi buruk. Ini terasa nyata, terlalu nyata. Pada malam keempat, ia tak berani tidur. Ia menyimpan gunting kuku di bawah bantal dan membaca doa-doa seadanya, berharap malam itu berlalu tanpa gangguan. Tapi bahkan saat ia tertidur hanya 2 jam, mimpi itu datang lagi. Sama, persis. Bahkan bunga di mulutnya kini terasa lebih segar, seolah baru dipetik dari kebun. Dan suara bapaknya kini terdengar seperti tangisan. Ketika ia terbangun, kali ini bukan hanya mimisan. Di lantai kamarnya ada kelopak bunga melati dan mawar merah, segar, basah, dan entah dari mana datangnya. Naya terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Matanya menatap nanar ke bunga-bunga itu. Ia mulai sadar ada yang tidak beres, dan mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Ada yang sedang menuntut sesuatu dari dirinya, dan kemungkinan besar yang menuntut adalah darahnya sendiri. Sejak malam-malam penuh mimpi aneh itu, hari-hari Naya tak lagi sama. Ia bangun dengan mata berat dan kepala berdenyut. Tapi yang paling mengganggu bukanlah rasa lelah itu, melainkan bayangan dari mimpinya yang perlahan merayap masuk ke dunia nyata. Awalnya, ia pikir dirinya hanya terlalu stres. Tapi lama-lama, keganjilan mulai menjelma jadi sesuatu yang bisa dilihat, dirasakan, bahkan disentuh. Suatu pagi, ketika Naya hendak mengambil baju dari lemari, ia mendongak dan seketika tubuhnya membeku. Di atas lemari, duduk seorang bocah kecil tanpa busana. Kulitnya pucat kehijauan, rambutnya basah dan menempel di dahi. Tatapannya kosong, tapi bibirnya tersenyum kecil. Kakinya menggantung, bergoyang pelan. Naya terpaku, tak sanggup berteriak. Matanya menatap bocah itu yang perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah belakang tubuh Naya. Saat ia refleks menoleh, tak ada apa-apa. Dan ketika kembali menatap lemari, bocah itu sudah hilang.
hanya menyisakan jejak air menetes di atas kayu. Ia jatuh terduduk, nafasnya memburu. Enggak, itu cuma halusinasi. Aku kurang tidur, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi malamnya, suara tangisan terdengar dari kamar kosong di ujung lorong ruangan, yang dulu pernah jadi kamar Naya waktu kecil, sebelum pindah ke kamar depan. Tangisan itu lirih, tapi menyayat. Bukan tangis bayi, bukan pula suara perempuan dewasa. Seperti suara anak yang tersesat, memanggil seseorang berkali-kali. Bu, ibu, dingin. Naya mendekatkan telinganya ke pintu kamar. Tangis itu berhenti mendadak, lalu diikuti bisikan pelan. Sini, ikut. Ia sontak mundur. Jantungnya berdetak liar. Pintu kamar kosong itu perlahan terbuka sendiri. Engselnya berderit pelan, seolah sengaja memperjelas bahwa suara itu bukan imajinasi. Naya segera lari ke kamar, mengunci pintu, dan bersembunyi di balik selimut sambil menggenggam buku doa yang dulu sering diselipkan ibunya di rak. Keesokan paginya, ia menceritakan semuanya pada ibunya saat sarapan. Tapi Bu Ratmi hanya menatap kosong ke arah nasi yang sudah dingin di piringnya. Naya lihat bocah kecil, Bu, duduk di atas lemari. Terus malamnya ada suara tangisan dari kamar lama. Ibu dengar juga nggak? Bu Ratmi tersenyum samar, tapi bukan senyum menenangkan. Lebih seperti senyum orang yang tahu kebenaran, tapi terlalu takut untuk mengakuinya. Itu rumahnya juga, Nak, ucapnya pelan. Naya mengernyit. Hah? Apa maksud ibu? Ibunya tak menjawab. Ia berdiri lalu berjalan ke ruang belakang sambil menggenggam sesuatu. Sejak hari itu, Bu Ratmi mulai sering duduk di dekat jendela dengan kuas dan cat air. Ia mulai menggambar, berlembar-lembar kertas ia habiskan. Naya sempat senang, mengira ibunya sedang mencoba menyalurkan perasaan lewat seni. Tapi saat ia mengintip, hatinya mencelos. Semua lukisan ibunya adalah gambar sumur. Sumur yang sama seperti yang ada di mimpinya. Sumur tua, berlumut dengan darah mengalir dari dalamnya. Ada juga lukisan tangan yang menjulur dari bibir sumur. Wajah bocah tenggelam dan sosok hitam besar berdiri di belakang seseorang. Dalam satu lukisan, sosok itu berdiri tepat di belakang Pak Danang. Ibu kenapa nggambar begini semua? Tanya Naya dengan suara rendah, nyaris berbisik. Bu Ratmi tak langsung menjawab. Ia hanya melanjutkan melukis, menggambar mata merah di dalam sumur. Baru beberapa menit kemudian, ia berujar, soalnya yang datang sekarang bukan cuma di mimpi. Naya menggigit bibirnya. Bingung antara takut atau marah, ia kembali ke kamarnya, mencoba menenangkan pikiran. Tapi setiap kali menutup mata, wajah bocah di atas lemari kembali muncul. Senyumnya, matanya yang kosong, seperti terus mengawasinya. Sore itu, ia menemukan satu lagi keganjilan. Saat menyapu kamar, ia menyadari lantai di dekat lemari selalu basah. Ada bekas kaki kecil, seperti jejak anak-anak yang baru selesai mandi, padahal hujan tidak turun. Dan kamar selalu tertutup rapat. Ia mencoba membersihkannya, tapi esoknya jejak itu muncul lagi. Malam-malam selanjutnya, suara tangisan berpindah-pindah. Kadang dari kamar mandi, kadang dari balik lemari, bahkan pernah terdengar dari bawah ranjangnya sendiri. Tangis lirih, namun penuh derita. Tak jarang, bayangan sosok anak kecil muncul di pantulan cermin kamar. Sekilas, sekejap, tapi cukup untuk membuat Naya enggan menatap kaca terlalu lama. Pak Danang tetap seperti biasa, tertawa, bercanda, bekerja. Namun kini Naya melihat sorot mata ayahnya dengan pandangan berbeda. Ada ketegangan di balik senyumnya. Setiap kali suara tangisan terdengar, Pak Danang hanya mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja, seperti mencoba menahan sesuatu. Tapi ia tak pernah bertanya, tak pernah menanggapi apapun yang Naya alami. Dan di tengah semua itu,
ibunya mulai bicara sendiri. Kadang ia berbisik sambil menatap lukisannya. Kadang ia mengelus lukisan sumur dengan lembut, seolah menghibur seseorang yang sedang kesakitan. "Maaf ya, harusnya bukan kalian. Ibu gak kuat, ibu cuma bisa ngelukis." Ucapan-ucapan itu terus mengusik Naya. Ia mulai mencatat kembali setiap kejadian, jam berapa suara muncul, bagaimana bentuk bocah itu, apa yang dikatakan ibunya. Semua ia tulis bukan untuk menyelidiki, tapi semacam upaya agar dirinya tetap waras. Namun dalam hatinya, perlahan mulai tumbuh satu keyakinan. Apa yang selama ini ia anggap mimpi, mulai merambat jadi kenyataan. Dan kenyataan itu, seperti sumur tua di tengah malam, makin hari makin dalam, dan menyeretnya masuk sedikit demi sedikit. Pagi itu hujan turun rintik-rintik. Embun masih menggantung di dedaunan ketika Naya duduk diam di dapur, memandangi ibunya yang tengah mencuci beras. Gerakan tangan Bu Ratmi pelan, seolah pikiran dan tubuhnya tidak sinkron. Tatapannya kosong, menembus kaca jendela yang basah, sementara bibirnya bergumam pelan, tak jelas. Naya sudah berkali-kali berniat bicara, tapi lidahnya seolah berat. Ada sesuatu yang menahannya. Rasa takut, bukan karena ibunya, tapi karena jawaban yang mungkin akan ia dengar. Namun hari itu, ia tak bisa menahan lebih lama. Mimpi tentang sumur terus menghantuinya. Setiap malam, setiap tidur, sumur itu menanti, seolah menuntut sesuatu yang belum tuntas. Bahkan ketika bangun pun, tubuhnya meninggalkan bekas luka dan rasa sesak yang nyata. Ia harus bicara pada siapapun, meski orang itu ibunya yang setengah waras. Dengan nafas tertahan, ia berkata pelan, "Bu." Bu Ratmi berhenti sejenak, tapi tak menoleh. "Aku mau cerita sesuatu, tapi ibu jangan marah ya." Ibunya masih diam, lalu pelan-pelan menoleh, menatap Naya dengan mata yang sudah berkabut oleh usia dan entah berapa banyak luka batin yang tak pernah sembuh. Naya menarik nafas dalam lalu berkata, "Mimpi itu datang lagi, Bu. Aku mimpi terus, Bu. Mimpi aku diikat di dalam sumur, mulutku disumpal bunga, dan aku lihat Bapak di sana. Bapak bacain mantra, darahnya netes ke muka aku. Itu mimpi tapi terlalu nyata, dan sekarang bukan cuma mimpi, Bu. Aku lihat bocah telanjang di atas lemari, dengar tangisan dari kamar kosong, jejak kaki basah, lukisan-lukisan ibu, semua sumur, Bu. Tolong, ini semua apa sih, Bu?" Suasana mendadak hening. Hujan di luar seolah lenyap. Yang terdengar hanya detak jam dinding dan suara air keran yang masih mengalir dari ember cucian beras. Bu Ratmi menunduk. Tubuhnya mulai gemetar. Naya melihat tangan ibunya mengepal. Kuku-kukunya menekan telapak tangannya sendiri hingga pucat. Kemudian, perlahan air mata jatuh satu-satu dari matanya. Ia tak berkata apa-apa, hanya menangis dalam diam yang menyakitkan. "Ibu tahu sesuatu kan?" Naya mendesak. Suaranya mulai bergetar. "Jawab, Bu. Aku gak kuat kalau semua ini harus aku alami sendiri." Bu Ratmi mendongak, menatap anak gadisnya dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan. Di balik tatapan itu ada cinta, ketakutan, dan penyesalan yang bercampur jadi satu. Dengan suara pelan, nyaris tak terdengar, ia berkata, "Maaf ya, Nduk, ibu juga ndak bisa lari." Kalimat itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Naya menelan ludah, kakinya gemetar, dan tenggorokannya tercekat. Apa maksud ibu? Ibu juga nggak bisa lari? Namun Bu Ratmi hanya menunduk, menangis makin keras. Ia menutup wajah dengan tangan, tubuhnya terguncang hebat. Naya bangkit, memeluk ibunya, mencoba meredakan tangis itu. Tapi dalam pelukannya, tubuh ibunya justru terasa lemas, seolah semua energi hidupnya sudah terkuras. "Ibu, tolong, kalau ada yang ibu tahu bilang. Aku butuh tahu
Aku butuh ngerti apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Naya membujuk, suaranya memohon. Namun yang ia dapat hanya tangisan. Tangisan panjang yang tak memberikan jawaban, hanya menambahkan teka-teki baru dalam benaknya. Hari itu, Naya tak mendapat penjelasan apapun. Tapi dari raut wajah ibunya, dari nada suaranya yang putus asa, ia tahu satu hal. Ibunya tahu segalanya. Dan yang lebih menakutkan lagi, ibunya juga tak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya, Naya termenung lama di kamarnya. Angin malam menerobos celah jendela, membawa aroma lembab yang sudah tak asing. Ia memandangi lukisan-lukisan ibunya yang menumpuk di sudut meja. Gambar sumur berdarah, wajah anak kecil yang setengah tenggelam, dan sesosok bayangan hitam berdiri memeluk sosok perempuan dari belakang. Lukisan itu membuat bulu kuduknya meremang. Mungkin selama ini ibu berusaha bicara lewat caranya sendiri, gumam Naya. Ia lalu mengambil buku catatannya. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan kalimat baru di halaman terakhir. Ibu juga gak bisa lari. Lalu ia menambahkan catatan. Artinya, ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Apakah ini warisan, kutukan, atau perjanjian? Ia menutup buku itu dan menatap ke arah gudang belakang rumah yang selama ini selalu terkunci. Rasa penasaran itu mulai tumbuh jadi dorongan kuat. Jika tak ada satupun dari orang tuanya yang mau bicara jujur, maka ia sendiri yang akan mencari tahu. Tapi untuk malam ini, ia hanya bisa duduk diam, mendekap dirinya sendiri di balik selimut. Di luar, suara gerimis masih turun pelan-pelan, seperti bisikan kecil dari langit, bahwa sesuatu sedang mengintai, sesuatu yang sudah lama hidup di balik ketenangan rumah itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naya menyadari mungkin bukan cuma ibunya yang gila, tapi seluruh rumah ini. Sejak percakapan ganjil dengan ibunya, Naya semakin yakin bahwa jawaban atas semua keganjilan itu tersembunyi rapat di balik dinding rumah mereka. Bukan sekedar rahasia lama, tapi sesuatu yang dalam dan mengakar, dan ia merasa waktu makin sempit. Hari itu saat Pak Danang keluar seperti biasa untuk mengecek toko, Naya tahu ini saat yang tepat. Ia memperhatikan dari balik tirai ruang tamu hingga mobil bapaknya benar-benar melaju meninggalkan halaman. Ibu masih tidur di kamarnya, kelelahan karena semalaman menangis dan meracau dalam tidur. Dengan langkah hati-hati, Naya menuju dapur, lalu berdiri di depan pintu gudang belakang. Pintu kayu tua berwarna coklat kusam yang selama ini selalu tertutup rapat. Pintu itu tak pernah dibuka dan hanya Pak Danang yang menyimpan kuncinya. Bahkan saat membersihkan rumah, gudang itu selalu dilewati begitu saja, seolah bukan bagian dari rumah. Naya menatap gagang pintu itu dengan nafas berat. Ia mencoba memutar kenop, tapi benar saja masih terkunci. Ia menatap sekeliling, lalu mengambil pisau tipis dari laci dapur. Dengan gerakan pelan namun pasti, ia menyelipkan pisau ke sela engsel pintu. Mengungkit sedikit demi sedikit, pintu itu melawan di awal. Namun setelah beberapa menit dan usaha keras, bunyi krek hasil cukitan terdengar. Engsel tua itu pun menyerah. Perlahan ia mendorong pintu terbuka. Bunyi derit kayu menyambut, seolah menyampaikan peringatan. Ruangan gudang itu gelap, dan bau menyengat langsung menerpa hidungnya. Campuran aroma dupa, tanah lembab, dan sesuatu yang mirip darah kering. Naya menutup hidungnya dengan lengan baju, lalu mengambil senter kecil dari rak. Ia menyalakannya dan masuk. Ruangan itu lebih luas dari perkiraannya. Di dalamnya ada rak-rak kayu berisi benda-benda tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kendi tanah liat, botol kaca berisi cairan hitam pekat, sesajen kering, dan patung-patung mirip boneka dari jerami yang matanya ditutup kain merah. Namun pandangannya langsung tertarik pada satu benda di sudut ruangan. Di atas meja pendek yang penuh abu dupa, tergeletak sebuah buku tua bersambul kulit yang warnanya telah pudar. Di tengah sampulnya tertera tulisan aksara Jawa kuno, namun di bawahnya ada terjemahan kasar
dengan tinta merah yang mulai luntur. Wangun tumbal keturunan. Jantung Naya berdebar. Ia mendekat, menyentuh sampul buku itu dengan jemari gemetar. Ketika dibuka, halaman pertamanya langsung membuat tengkuknya dingin. Wangun adalah bentuk, tumbal adalah ikatan persembahan, keturunan adalah darah daging sendiri. Maka wangun tumbal keturunan adalah perjanjian gaib yang menjadikan anak kandung sebagai jaminan keberuntungan, bentuk tertinggi pengorbanan persembahan yang disukai para penunggu gaib, penjaga gerbang kekayaan. Mata Naya menelusuri tulisan-tulisan tangan di dalam kitab itu. Ada gambar-gambar ritual, diagram lingkaran dupa, dan petunjuk untuk menyumpal mulut si tumbal dengan bunga 7 rupa, mengikat tubuhnya dengan icuk, lalu meneteskan darah dari keturunan garis penyerah. Dan di halaman tengah ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta hitam lebih tebal. Tumbal sejati adalah darah yang berasal dari tubuhmu sendiri. Tak ada yang lebih berharga bagi iblis selain anak kandung yang tak tahu bahwa ia sedang dikorbankan. Tubuh Naya melemas, tangannya bergetar saat menutup halaman itu. Tak butuh waktu lama untuk menyadari mimpi-mimpi yang selama ini menghantuinya adalah refleksi dari ritual yang sesungguhnya. Bunga 7 rupa, tali icuk, darah bapaknya sendiri, semua persis seperti yang tertulis dalam kitab ini. Perutnya mual. Ia jatuh terduduk di lantai gudang, menggenggam kitab itu erat. Seluruh dunia yang selama ini ia kenal runtuh dalam sekejap. Kebahagiaan, kasih sayang, kemewahan, semua yang diberikan ayahnya ternyata punya harga. Ia ingat betul kalimat ibunya, "Ibu juga gak bisa lari." Berarti ibunya tahu. Ia menyaksikan semua ini selama bertahun-tahun dan memilih diam. Mungkin karena tak sanggup melawan, atau karena perjanjian ini sudah ditentukan bahkan sebelum Naya lahir. Ia bangkit pelan-pelan. Kakinya goyah, namun pikirannya mulai terisi satu tekad. Ia harus mencari tahu lebih. Apa maksud dari perjanjian ini? Kapan ia akan menjadi tumbal? Atau apakah waktunya sudah dekat? Ketika ia keluar dari ruangan gudang, hari mulai gelap. Langit mendung menggantung di atas rumah, dan aroma dupa dari dalam gudang seolah masih menempel di kulitnya. Naya menyimpan kitab itu di bawah tempat tidurnya, membungkusnya dengan kain dan plastik agar tak dicium ayahnya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia hanya duduk di dekat jendela, mendengarkan suara malam yang sunyi, diselingi lolongan anjing dari kejauhan. Dan saat jam dinding berdetak pukul 2 dini hari, ia kembali mendengar suara itu. Tangisan bocah, kali ini lebih dekat, lebih nyata. Bukan dari kamar kosong, bukan dari lemari, tapi dari dalam lantai kamarnya sendiri. Seolah seseorang atau sesuatu sedang menangis dari dalam sumur. Sore itu, langit mendung menggantung di atas rumah keluarga Pak Danang, seakan turut menyimpan beban rahasia yang tak lama lagi akan terkuak. Naya berdiri di ruang tamu. Wajahnya dingin, namun matanya penuh kemarahan. Di tangannya tergenggam kitab tua yang tadi pagi ia temukan di gudang belakang. Wangun tumbal keturunan. Pak Danang baru saja pulang. Kemeja masih terpakai. Tubuhnya membawa aroma wangi. Tapi langkahnya mendadak kaku saat melihat putrinya berdiri menunggunya. "Pak," ujar Naya, suaranya rendah dan berat. "Kita perlu bicara." Pak Danang menelan ludah. Pandangannya cepat melirik kitab di tangan Naya. Raut wajahnya langsung berubah. Itu dapat dari mana kamu, Nak?" "Dari gudang belakang, Pak. Pintu yang selalu Bapak kunci rapat, aku buka paksa." Pak Danang mendekat perlahan, mencoba tetap tenang, tapi matanya menunjukkan kepanikan yang tak bisa ia sembunyikan. "Naya, dengar, itu cuma buku tua. Kamu pasti sedang salah paham." "Bapak pikir aku bodoh?" potong Naya tajam. "Semua mimpi yang aku alami
Suara bocah menangis, lukisan ibu, semua ini terkait dengan apa yang Bapak lakukan. Bapak bikin perjanjian dengan makhluk penjaga sumur itu kan? Pak Danang mendadak duduk di kursi, wajahnya pucat. Pak, suara Naya melembut, tapi tetap tegas. Apa yang sebenarnya Bapak lakukan? Hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Akhirnya, Pak Danang bicara, tapi bukan dengan pengakuan. Naya, kamu mau mobil baru kan? Bapak bisa beliin. Atau liburan ke Jepang, kita jalan-jalan bareng, refreshing. Lupakan hal-hal aneh itu ya. Bapak juga kasih uang saku berapapun kamu mau. Naya terpaku. Ia menatap bapaknya dengan ngeri, bukan karena tawarannya, tapi karena betapa cepatnya pria itu berusaha membeli kebisuan anaknya sendiri. Jadi benar, gumam Naya lirih. Semua ini beneran Bapak lakukan? Pak Danang menghela nafas dalam. Tangannya gemetar. Ia memijat pelipisnya. Bapak nggak punya pilihan, Naya. Suaranya parau. Waktu kamu lahir, Bapak hampir bangkrut. Hutang di mana-mana, dina keluarga, dicibir tetangga. Lalu seseorang mengenalkan Bapak ke Mbah Darpan, juru kunci sumur keramat. Dia tawarkan jalan cepat, pesugihan wangun. Bapak bodoh, Bapak pun menerimanya, Nak. Bapak ngasih aku ke mereka, tanya Naya tajam. Air matanya mulai menetes. Awalnya iya, tapi Bapak mundur, gak sanggup, ujar Pak Danang lirih. Tapi janji sudah keburu diucapkan. Makhluk itu, penjaga sumur itu terus menuntut, maka Bapak cari tumbal lain biar kamu gak diambil, Nak. Maksudnya? Pak Danang tertunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Keponakan Bapak, Galang, kamu ingat dia kan? Yang hilang waktu main layangan di belakang rumah. Bapak sengaja biarkan dia mendekat ke sumur. Bapak tahu makhluk itu ada di sana. Suaranya makin parau. Lalu anak tetangga kita, Ega, yang katanya jatuh ke sungai waktu umur 6 tahun. Dia juga Bapak tumbalkan. Naya terisak. Bapak, itu anak-anak orang, Pak. Bapak tahu ini salah. Pak Danang mencengkeram rambutnya sendiri. Tapi setiap kali Bapak coba keluar dari perjanjian ini, mimpi buruk datang. Suara jeritan bocah mengepung rumah, bisnis mandek, uang hilang, dan ibumu. Dia mulai gila karena lihat sendiri bayangan bocah-bocah itu merayap di dinding kamar. Tapi kenapa sekarang Bapak diam saja? Kenapa gak pernah bilang apa-apa? Karena Bapak takut, jawab Pak Danang pelan. Kalau kamu tahu, mereka makin kuat. Tumbal keturunan itu makin cepat terjadi kalau si anak sadar akan perjanjian. Tapi sekarang, semua sudah terlambat, Nak. Naya berdiri, tubuhnya gemetar. Aku bukan barang tukar, Pak. Bukan sekedar jaminan untuk kekayaan Bapak. Aku manusia, anak Bapak sendiri. Di lain waktu, suara gedoran pintu dan tangisan lirih terdengar dari kamar belakang. Bu Lastri, istri Pak Danang, menggedor pintu dari dalam, terkurung. Tangannya berdarah karena mencoba membuka jendela. Tapi semua terkunci. Ia tahu ada yang tak beres. Sejak sore tadi, pertengkaran Naya dengan Pak Danang tentang perjanjian tumbal. Pak Danang sekarang bersikap aneh di hari ini. Membawa Naya keluar tanpa sepatah kata. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di belakang rumah, Pak Danang berjalan menembus ilalang menuju sumur tua. Di atas gendongannya, tubuh perawan Naya terbalik tak sadar. Ujung kerudungnya lusuh oleh tanah, nafasnya lemah, sisa dari ramuan penenang yang dicampur dalam teh. Pak Danang menahan isak di tenggorokannya, tapi tangannya tetap erat menggenggam keris dan membawa anaknya menuju tempat persembahan di samping sumur keramat. Sudah 18 tahun ia menanti malam ini, malam ketika pesugihan mencapai puncak kekuatan. Semua mantra telah ia hafalkan, garis-garis tanah telah ia gambar dengan darah hewan yang dikorbankan. Dupa menyala, menyebarkan bau menusuk yang bercampur amis. Di tengah lingkaran, ia baringkan tubuh anaknya. Maafkan Bapak, Nay, bisiknya, menatap wajah putrinya yang masih tampak damai dalam tidur.
Air mata jatuh perlahan dari ujung matanya, namun tangannya gemetar saat mengangkat keris. Dulu bapak pilih ngemis ke iblis daripada lihat kalian makan nasi basi. Hidup ngutang sana sini, dipandang sebelah mata sama keluarga besar. Sekarang bapak sudah punya segalanya, rumah, mobil, bisnis besar. Tapi dia, makhluk itu makin menuntut. Tangisnya pecah. Bapak udah kasih Galang, Ega, bahkan anak tetangga yang masih bayi. Tapi dia tetap mau kamu, Naya. Darahmu, karena kamu yang disebut di awal perjanjian. Tumbal keturunan pertama. Wangun tumbal keturunan. Angin malam mendadak dingin. Kabut tipis merayap dari arah sumur, seolah menyambut. Dedaunan berdesir seperti bisikan yang menuntut. Waktunya. Pak Danang mencium kening anaknya dengan penuh kasih sayang. Maaf nak, maafkan bapak karena menumbalkanmu. Ia angkat keris perlahan, dan saat hendak menusukkan ke dada putrinya, mata Naya terbuka. Hanya sesaat, tapi cukup membuat waktu terasa berhenti. Tatapan Naya menembus jantung bapaknya. Tatapan bingung, takut dan dihianati. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Bibirnya hanya terbuka sedikit, mencoba bicara tapi tak ada suara. Tangannya yang lemah tak mampu menolak, hanya matanya yang menjerit. Pak Danang bimbang sejenak, namun suara dari dalam sumur bergema pelan. Suara berat dan serak yang membuat bulu kuduk merinding. Lakukan Danang, atau segalanya hilang. Anakmu, hartamu, bahkan nyawamu. Tangis Pak Danang berubah jadi raungan, dan keris itu pun ditujukan kepada dadanya sendiri. Celup. Darah segar mengalir, membasahi tempat persembahan. Dupa berkibar liar tertiup angin, langit bergemuruh, dan sumur tua itu menghisap kabut, seolah roh Danang benar-benar ditarik ke dalamnya. Bulastri berhasil mendobrak jendela dengan tanah yang berdarah. Ia ternganga melihat apa yang terjadi. Pak Danang menumbalkan sendiri karena kasih sayang pada anaknya. Naya berangsur sadar, dan akhirnya mereka pun meninggalkan tempat itu. Dan beberapa hari kemudian, Naya dan ibunya meninggalkan desa itu, meninggalkan semua perjanjian gelap yang sudah dilakukan bapaknya. Tamat. Demikianlah sebuah kisah Wangun Tumbal Keturunan di YouTube channel Wen Anthony. Mohon maaf kalau ada salah intonasi. Terima kasih untuk penulisnya Arai Aisyah, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan komen di YouTube channel Wen Anthony.